temanku Medan mau pindah ke Bali. Wah, ke Bali. Sangat menyenangkan dong, pasti dia senang. Tapi Miss, dia khawatir akan seperti gimana kehidupannya dia ke sana. Karena dia belum pernah ke sana, Miss. Memang sih, terkadang kalau kita pergi ke tempat yang baru itu agak sedikit kesulitan untuk melewatinya, tetapi lama-kelamaan kita bakalan terbiasa sih sebenarnya. Seperti cerita yang ada di Alkitab mengenai bangsa Israel. Mereka menuju tanah perjanjian, tempat yang baru bagi mereka. Awalnya mereka bersungut-sungut, sedih, berat hati, tapi pada akhirnya mereka senang dan bahagia. Mau tahu lagi ceritanya lebih lanjut? Mau, Miss. Mari kita saksikan di Mesbah Cilik. Musa berdiri di sana, tegak dan tanpa gerakan. Udara segar di pagi hari mulai meniup ujung jubahnya. Tetapi dia tidak memedulikannya. Matanya tertuju ke perkemahan-perkemahan anak Israel yang tersebar di dataran di bawahnya. Selama 40 tahun, Allah telah menggunakan Musa untuk menuntun bangsa ini. Dia telah menuntun mereka melewati berbagai macam bahaya. Allah telah memberkati Musa dan menunjukkan banyak mukjizat melalui dia. Laut Merah telah terbagi dua dan bangsa itu bisa menyeberanginya. Dan air laut itu bersatu kembali tepat saat tentara Mesir sedang menyeberang. Satu kali di dalam bahaya, tongkat Musa memukul batu karang. Dan air bersih keluar dari batu karang tersebut. Musa menyesal telah memukul batu karang tersebut. Dia tahu bahwa Allah telah berkata bahwa dia hanya cukup mengatakan kepada batu karang itu. Karena dia tidak menurut, Musa tidak akan menyeberang ke tanah perjanjian. Dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada bangsa Israel di seberang sungai Yordan. Pertama kali Musa memohon kepada Allah, "Ya Tuhan Allah, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik." Tetapi Allah berkata dengan lembut, "Cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku." Musa menerima apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah memberikan satu penawaran kepada orang tua yang kecewa ini. "Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi." Dengan sedih, Musa berdiri memandang tenda-tenda orang Israel. Umat kesayangannya baru saja bangun. Banyak dari mereka yang sangat rindu untuk menyeberang sungai Yordan. Tetapi banyak juga yang takut. Musa menggelengkan kepalanya dengan satu senyuman yang terkembang di bibirnya. Ini pasti adalah satu kelompok orang yang paling keras kepala di dunia. Dan dia mengasihi mereka, masing-masing dari mereka. Kemudian bisikan lembut Allah menyatakan kepada Musa apa yang harus dilakukan. Dia harus menulis sebuah buku kelima dari Alkitab yang kita sebut Ulangan. Di dalam buku ini dia akan menulis tentang mukjizat-mukjizat Allah dan kasih serta tuntunannya. Dia juga akan memasukkan 10 hukum di situ dan memberikan satu pesan untuk menolong umat Israel agar tetap setia dengan sahabat sejati mereka. Musa mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka satu kota yang sudah dibangun sebelumnya. Dia akan memberikan kepada mereka rumah yang penuh dengan hal yang baik. Allah akan menyediakan sumur yang tidak akan pernah kering bagi mereka dan kebun anggur dan pohon ara yang tidak mereka tanam. Yang Allah minta hanyalah agar mereka mengasihi Dia. Tetapi anak-anak Israel mudah melupakan dari mana berkat-berkat itu berasal. Tetapi Musa mengetahuinya. Ingatlah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan jiwamu dan kekuatanmu. Dia mau berseru demikian.
Jika mereka mau melakukannya, jika saja mereka mau menceritakan kepada orang lain hal itu, orang-orang itu akan tetap mengingat Tuhan. Anak-anak akan bertumbuh untuk mengenalnya. Jika saja mereka saling menceritakan kisah tentang mujizat-mujizatnya. Mereka harus membicarakan tentang Tuhan dan memujinya setiap hari. Di rumah, di tempat kerja, ketika mereka sedang mengadakan perjalanan, dan ketika mereka sedang beristirahat. Itu yang harus mereka lakukan. Dan itu sangat mudah. Tetaplah mengasihi Allah. Tetaplah ceritakan tentang Dia. Hai, bertemu kembali dengan Mem Revina Dan Kimora. Halo Kimora, di sini kita akan melakukan eksperimen. Coba jelaskan apa saja sih yang ada di sini? Ada piring, ada air yang berwarna, ada soda kue, dan ada cuka. Nah, di atas piring ini sudah Memvina tulis nama tempat-tempat. Coba baca tempatnya, nama tempat-tempatnya. Ada taman, ada sekolah, ada gereja, ada rumah, dan ada mall. Oke, coba kamu pilih tempat yang kamu paling suka untuk memuliakan Tuhan. Wah, di mana itu Kimora? Di gereja. Sebenarnya sih kita bisa memuliakan Tuhan itu di mana saja. Sebentar, coba kita akan buktikan ya. Kita tuangkan cuka ke dalam air berwarna. Kita tuangkan juga baking soda. Apa yang terjadi ya? Apa yang akan terjadi ya? Nah, ini menunjukkan bahwa kita dapat memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, tidak pilih-pilih di mana tempatnya. Sampai di sini percobaan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali di acara Asik Cilik berikutnya. Bye! Haleluya,
Hai Sobat Cilikop Channel. Jovan, aku pernah dengar guru bilang kita harus memuliakan Tuhan dalam setiap keadaan. Tapi aku bingung gimana caranya. Gampang kok Dino, Tuhan sudah kasih petunjuk di Alkitab. Aku punya 3 tips sederhana berdasarkan firman Tuhan. Wah, aku mau tahu. Ayo kasih tahu aku dong. Pertama, bersyukur dalam segala hal. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi walau kita kecewa, tetap bilang terima kasih. Berarti waktu PR-ku dikoreksi semua, tapi aku tetap bilang terima kasih Tuhan, itu termasuk. Iya Dino, itu udah memuliakan Tuhan karena kamu taat sama firman-Nya. Kedua, melakukan segala sesuatu dengan hati untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 bilang, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita belajar, bantu mama atau bermain, semua bisa jadi bentuk kita memuliakan Tuhan. Wah, jadi waktu aku nyapu rumah tanpa disuruh, itu juga memuliakan Tuhan. Betul banget. Dan yang ketiga, kasihi orang lain seperti diri sendiri. Yesus bilang di Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Waktu kita sabar, ramah, dan tidak membalas jahat, kita sedang menaati perintah Tuhan. Aku suka yang itu. Aku mau belajar lebih sabar sama adikku yang suka gangguin aku. Nah, itu semangat yang Tuhan suka. Kita bisa memuliakan Tuhan di rumah, di sekolah, bahkan saat main bareng teman. Memuliakan Tuhan bukan hanya lewat pujian di gereja, tapi juga lewat sikap, ucapan, dan tindakan kita setiap hari, sesuai dengan perintahnya di Alkitab. Oke deh, Jova. Sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to Wise Words with me, Jay. Today we're going to talk about a very important word, praise. Can you say it with me? The word praise is spelled P-R-A-I-S-E. Praise. In Bahasa, it means memuji. Do you know what praise means? Let me explain it in a simple way. Praise is to express our love, joy, and thankfulness to God. When we say thank you God or God you are amazing, we are praising Him. Praise is not just about singing songs at church. It's about honoring God with our words, our hearts, and even our actions. The Bible says in Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. That means every one of us, as long as we're alive, should praise God. And guess what? We can praise Him anytime and anywhere. When we wake up in the morning and say, thank you God for a new day, we are praising Him. When we help a friend and smile, we are praising Him with kindness. When we pray before we eat, we are praising Him with gratitude. Praise lifts our hearts, brings us closer to God, and reminds us that He is always good no matter what happens. So remember, praise is not just about what we do on Sabbath, it's about how we live every day with joy, thankfulness, and love for our amazing God. Let's keep praising Him with our voices, our choices, and our hearts. Thank you, and God bless you. Goodbye. Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita arahkan hati kita pada tujuan yang mulia. Mendidik anak-anak agar mereka belajar memuliakan Allah dalam segala hal yang mereka lakukan. Saat mereka belajar membantu pekerjaan rumah, menepati janji, mengerjakan tugas sekolah dengan jujur, di situ mereka sedang belajar memuliakan Tuhan lewat sikap dan tindakan mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tugas kita sebagai orang tua adalah menanamkan kesadaran itu setiap hari, bahwa belajar bisa jadi bentuk ibadah. Bersikap sopan adalah wujud menghormati Tuhan.
Dan melakukan hal benar walau tidak dilihat orang adalah bukti kasih kita kepada Allah. Mari kita tidak hanya membimbing anak untuk jadi baik di mata manusia, tetapi juga menjadi anak yang menyenangkan Tuhan dalam setiap hal kecil yang mereka lakukan. Karena hidup yang memuliakan Allah dimulai dari rumah, dari didikan kasih, teladan iman, dan doa-doa kita sebagai orang tua. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap langkah Bapak dan Ibu. Joey, apakah kamu suka bernyanyi di gereja? Iya, aku suka bernyanyi di gereja. Saya suka bernyanyi di gereja. Sedikit saja. Suka. Menurut kamu, kenapa sih kita bernyanyi di gereja? Untuk memuji nama Tuhan. Supaya memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Untuk memuji nama Tuhan. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan untuk memuji Tuhan selain bernyanyi? Berdoa dan membaca Alkitab. Membaca Alkitab dan berdoa. Berdoa dan membaca Alkitab. Bernyanyi dan berdoa. Berdoa dan bernyanyi. Selain di gereja, di mana sih kita bisa memuji nama Tuhan? Di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Di rumah dan dimanapun saja. Oke, thank you ya. Di rumah, di sekolah, di mana-mana. Di rumah, di sekolah, di mana saja.